Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Kholis di channel Nakoding Edukasi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana caranya kita ngedeploy source code kita yang udah kita coding di lokal itu ke GitHub. Nah, untuk yang akan kita bahas di video kali ini tuh ada 3 item gitu. Yang pertama adalah kita akan bahas sekilas tentang GitHub apa sih dan Git itu apa, dan yang kedua implementasi cara ngedeploy ke GitHub. Yang ketiga adalah kita simulasiin ceritanya ada 2 developer yang nge-push ke dalam satu GitHub yang sama. Nah, sebenarnya oh iya, sorry lupa teman-teman, untuk memulai ini bisa install Git-nya dulu ya. Install Git itu linknya ada di description. Nah, jadi simpelnya GitHub itu adalah sebuah platform yang mana itu adalah cloud repository, tempat kita bisa naruh codingan kita di sana gitu. Jadi naruhnya di cloud. Nah, kenapa sih ada cloud repository gitu? Karena di real world pekerjaan asli di software engineering itu biasanya dalam satu aplikasi itu nggak dikerjakan lebih dari 2 atau 3 orang gitu, karena ngetim kan gitu. Contoh misalnya orang pertama dia mengerjakan fitur login, dan yang kedua dia mengerjakan fitur order, dan yang ketiga dia mengerjakan fitur payment, pembayaran gitu. Nah, mereka memiliki satu source code yang sama. Nggak mungkin kan kita kalau mau nyatuin codingannya itu pakai flash disk gitu. Wah, itu nggak mungkin banget sih. Jadi itulah kenapa kita harus nge-push codingan kita ke cloud repository, dan itu teman-teman bebas pilih mau GitHub, GitLab atau Bitbucket, dan ketiga ini itu memiliki free version dan paid versionnya. Nah, Git itu apa? Nah, kalau Git itu simpelnya adalah sebuah tools atau software yang kita harus install di lokal kita untuk kita bisa nge-push codingan kita ke GitHub ini gitu. Oke teman-teman, langsung kita mulai aja implementasi. Itu teman-teman bisa mulai buat folder dulu, terserah di mana. Ini saya buat folder di desktop aja deh biar gampang. Belajar deploy GitHub. Ini ceritanya adalah repository aplikasi saya, dan saya buka melewat VS Code. Saya open aja di desktop. Nah, kita buat satu file contoh untuk dummy codingan gitu. Console log halo belajar deploy GitHub, kecilan ya segitu dah. Nah, oke. Selanjutnya itu kita bisa ngebuat repository GitHub kita di sini. Nah, ini saya tadi udah buat sih, saya ulang deh. Ketika teman-teman buka GitHub-nya itu yang tampil seperti ini. Nah, teman-teman bisa klik plus di sini pojok kanan, new repository, itu bikin reponya belajar deploy GitHub 2. Karena tadi saya udah bikin yang pertama tuh, jadi dia nggak bisa nama yang sama. Oke, yang 2 ini teman-teman bisa isi descriptionnya tentang aplikasi ini, optional, dan ini public adalah codingan teman-teman itu di set ke public atau enggak. Private itu untuk teman-teman dan tim yang teman-teman udah izinkan aja. Langsung kita create repository, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman bisa balik ke codingan ini, klik new terminal, lalu ketik git init. Nah, ini stepnya udah saya jelasin di sini. Yang selanjutnya adalah git remote add. Itu di sini. Bisa copy langsung aja di sini. Jadi ini artinya git remote add itu menginisialisasikan repo tujuan kita mau kemana. Nah, udah. Setelah itu git add titik. Setelah itu git commit min m bla 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 pakai kutip 2 gitu. Git commit min m, ini commit pertama. Nah, habis itu git push origin master.
git push origin master. Oke, nah ini karena emang saya udah login di dalam sini ya, di dalam terminal, jadi ini saya nggak diminta untuk memasukkan password. Cuman kalau teman-teman baru banget ngesagit, itu nanti di sini ada tulisan email, masukkan email GitHub-nya dan passwordnya untuk login pertama kali aja. Nah, harusnya ketika kita refresh itu udah masuk nih codingannya di sini. Nah, masukkan ini, halo belajar deploy GitHub. Ini artinya kita udah masukin codingan kita, repo kita ke sini, index.js. Coba ya. Nah, misalnya kita mau ada perubahan lagi nih. Ini kayaknya ada yang aneh. Saya ulang deh. Close folder, open lagi. Ada yang aneh nih. Nah, ini harusnya nggak ada tadi. Bener dah. Oke. Nah, selanjutnya ceritanya kita mau ngubah codingan kita gitu kan. Nambahin baru gitu di sini. Wah, console log. Perubahan gitu. Nah, caranya adalah git add lagi git commit perubahan kita. Commit itu memberikan message-nya, ini ceritanya nambahin jangan add perubahan console log. Itu seperti komen aja. Nah, baru deh kita push lagi origin master. Oke. Kita refresh. Masuk di sini. Jadi console log kalau belajar deploy perubahan. Nah, sekarang kita buka nih apa yang dimaksud add, commit, push, ya kan. Nah, jadi teman-teman, kasarnya add itu adalah jadi perubahan codingan kita yang tadi kita ngetik-ngetik tuh, ini kita analogin bulat-bulat ini dah. Nah, ketika git add all itu artinya kita masukkan seluruh perubahan codingan itu ke dalam box spread. Jadi kayak dibungkus gitu. Kita masukin ke dalam staging. Biru-biru ini adalah staging. Jadi kita masukin ke dalam yang selanjutnya git commit min m, itu kayak kita memberikan label ke dalam suatu box gitu. Plug, kita tempel dah tuh. Git push origin master itu kita kirim ke GitHub. Itu simpelnya. Itu git add, commit, dan push origin. Kayak gitu teman-teman. Oke, nah sepertinya simple kan, cukup simple kan. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Kita mau ini ya, mau ada developer baru yang mau ikut kontribusi ke dalam repo ini. Baik teman-teman semua, saya di sini sudah membuat akun GitHub yang kedua ya. Jadi ceritanya ini kita developer kedua yang mana mau join ke repository yang pertama tadi. Ya, menambahkan 1-2 baris code lah gitu. Nah, pertama teman-teman bisa buat folder dulu, ceritanya ini kerjanya dia. Nah, baru masuk ke Open VS Code, itu ke kerjaan. Nah, saja buka terminal. Nah, kita harus ngeklon repository yang telah kita buat tadi. Ini reponya yang tadi, dan kita klik hijau, kita klik linknya, copy linknya, git clone, kita clone. Habis itu kita menambahkan satu line code di sini. Oke. Nah, teman-teman, setelah kita mendapatkan line code tadi biasanya kita git add all, git commit gitu kan. Nah, itu jangan di sininya, karena ini adalah repository kerjanya dia, bukan repository yang udah kita clone. Jadi kita harus masuk ke dalamnya dulu, baru kita git add all, commit min m, dev ketiga. Selanjutnya kita push ininya. Nah, di sini.
Jadi permission to bla 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 denied to Nacoding gitu. Nah ini saya karena udah login ke dalam sistemnya gitu. Nanti teman-teman kalau yang belum login biasanya disuruh untuk masukin username dan password GitHub-nya. Nah ini gimana nih, nggak ada izinnya nih gitu kan. Nah jadi kita harus memberikan akses dulu ke reponya si Nacoding. Saya out dulu, saya sign in lagi yang Ancolis Malik. Nah di sini saya sudah masuk ke repo yang pertama, akun yang pertama lagi, klik settings, manage access, invite collaborators. Nah tadi kan saya buatnya Nacoding. Nah di sini kita invite, add Nacoding to this repository. Udah deh. Nah ini due to Ancolis Malik belajar GitHub. Nah tinggal kita view invitation. Nah ini karena belum sign in nih, kita sign in lagi. Nacoding edukasi add. Oke, nah baru deh accept invitation. Nah ini artinya si developer yang pertama nginvite untuk developer kedua join dan kita accept. Nah, baru kita coba lagi untuk push. Nah baru bisa di sini. Nah kita lihat repo-nya apakah sudah berubah atau belum. Tadi di Mcolis Malik di GitHub 2. Nah di sini namanya udah berubah nih. Commit yang terakhirnya adalah dev ketiga, dan ketika kita lihat ini developer ketiga. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya share ya ke teman-teman semua tentang bagaimana sih cara kita nge-deploy ke GitHub, dan terus kita simulasiin ada 2 developer yang nge-push ke dalam satu repo yang sama. Terima kasih teman-teman, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.